habis mandi langsung ada energi ini buat kamu dari seseorang. Si Kucrut dia nggak rela kalau kamu itu sama yang lain. Dia nggak suka ketika kamu jalan sama seseorang selain kamu. Jadi intinya dia kayak nggak terima ketika kamu itu menjalin hubungan dengan seseorang lain selain dia gitu. Jadi egois banget sih terkesannya. Padahal sebelum kamu dengan yang lain ya, sebelum kamu dengan yang lain, dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang lain selain kamu. Dan apakah dia nggak mikir selama ini kamu juga merasakan hal yang begitu menyakitkan di saat dia itu menyakitimu, menduakanmu gitu. Namun di saat kamu ya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan yang lain, ini dengan keadaan yang memang sudah kamu pikirkan matang-matang ya, kayak aku begini aja terus kah? Aku harus maju kah? Aku harus stuck di sini aja kah? Atau gimana? Dan apa yang kamu lakukan sekarang ini, beberapa dari kalian memang ada yang masih stay di situ, ada yang sudah bergerak menjalin hubungan dengan yang lain. Itu semua bukan sesuatu hal yang tiba-tiba kamu lakukan gitu, bukan. Itu sudah kamu pikirkan matang-matang, sudah kamu pertimbangkan. Kamu sudah mempertimbangkan dengan matang gitu ya. Bahkan beberapa dari kalian yang sudah berkonsultasi gitu ya, entah di sini atau di mana gitu. Dan mungkin ada beberapa menyarankan udah gitu ya. Ini gak resonate untuk semua orang ya, karena ini general. Ada juga beberapa dari kalian memang masih yang memang masih layak untuk kamu pertahankan gitu. Nah, beberapa dari kalian yang memang sudah melakukan tindakan yang kayak bener-bener mau melepaskan dia, ya udah mau ninggalin dia gitu loh ya. Ya udah gue ikhlas gitu, lo pergi dari gue, lo sama yang lain, ya udah gue ikhlas. Ya udah gue mau jalanin hidup gue gitu. Hidup gue nggak mau berhenti di sini gitu. Gue juga mau bergerak gitu. Gue nggak mau stagnan kayak gini terus gitu. Beberapa dari kalian seperti itu. Banyak dari kalian yang memang sudah berpikir terbuka gitu. Aku harus tegas sama diri gue. Mau sampai kapan gue harus seperti ini? Menunggu tanpa kepastian, ya, menanti dia tanpa kejelasan, gitu. Ya walaupun di sini aku melihat dia ini nggak terima, dia masih mantau kamu, stalking kamu, bahkan dia bertanya-tanya ke banyak orang gitu, bertanya-tanya ke seseorang tentang kamu gitu loh, seperti itu. Jadi ada sebuah kabar yang dia dengarkan ya, ada sebuah kabar yang dia dengarkan tentang kamu, bahwa kamu itu sedang berjalan dengan yang lain gitu. Dan apalagi dia mendengar kamu bahagia, kamu udah enak hidupnya. Wah, itu bikin dia panas banget, bikin dia gerah seperti itu. Gerahnya minta ampun kayak gitu. Aduh, mana kipasku? Gerah banget, sama seperti aku sekarang, gerah sekali. Jadi gimana ya, Say? Kalau aku lihat dari energi dia ini ya, kalau dari segi pikirannya dia kayak dia itu memang gak dewasa, egois, childish, semau-mau dia, seenak-enak dia gitu ya. Dia kayak gak ngebolehin kamu itu bergerak, gak ngebolehin gitu. Bahkan mungkin beberapa dari kalian dulu waktu masih berjalan sama dia ya, masih berjalan sama dia, kayak banyak sekali larangan, banyak sekali aturan-aturan ABD, ABC, DZ. Pokoknya sampai Z lah ya. Banyak sekali cengkoneknya, aturannya, tapi dianya bebas gitu. Dan sekarang hubungan kalian ya sedang tidak seperti dulu lagi ya. Walaupun beberapa dari kalian di sini masih tinggal serumah ya, tapi kayak hubungan kalian tuh udah kayak hambar seperti sayuran
gak ada garamnya, hambar. Mau ada pedesnya ada, manisnya ada, tapi yang namanya sayuran gak ada garam tuh hambar, ya. Ya, begitu. Kalau aku ngelihat di sini ya, perasaan ketidakterimaannya dia terhadap kamu, ya. Ketika kamu menjalin hubungan dengan yang lain atau nggak menjalin hubungan dengan yang lain, ketika dia melihat atau mendengar kabar tentang kamu, kamu sudah baik-baik saja, kamu sudah bahagia saja tanpa dia, panasnya nih, aku wakilin dia, aku kipasin dia, ya. Aku habis mandi padahal di sini panas banget gara-gara energi dia ini. Energi dia ini memang nggak jelas, bikin panas hatimu, ya, bikin geram pikiranmu, bikin sumpek, ya. Coba deh perhatikan, pikirin baik-baik, ingat-ingat. Di saat kamu jalan sama dia, punya masalah kecil, bukan masalah itu, mungkin ada sesuatu persoalan, ya, yang sebenarnya itu nggak rumit, yang sebetulnya itu nggak berat, nggak besar, tapi masalah sepele itu diperpanjang, diperbesar, dan itu membuat kamu stres. Padahal itu bukan kamu yang bikin soal, dianya, dari dianya. Itu tipikal orang yang memang playing victim. Dia yang bersalah, dia yang kayak gak mau disalahkan, malah nyalain kamu dan dipermasalahkan gitu. Aku ngelihat di sini ketidakterimaan dia terhadap kamu di saat kamu bahagia, di saat kamu jalan sama yang lain. Itu wow, panasnya minta ampun dirinya dia itu, beneran. Dan bahkan dia sampai-sampai di sini ya, kerjanya nggak tenang, dia kerja nggak tenang, ya, ngapain-ngapain aja dia nggak tenang gitu. Intinya dia kayak nggak jelas banget. Itulah ya, kalau gini ya, itu kayak orang yang munafik ya, kayak munafik. Kalau emang dia masih mau sama kamu ya perjuangin gitu ya kan, perjuangin ya, diomongin baik-baik gitu ya. Ini hubungan nih, woi, kita masih mau jalan nih gitu. Ya udah, ayo kita perjuangin. Kalau emang nggak bisa ngomong halus gitu, kalau bisa ngomong halus jangan ngomong halus. Kalau nggak bisa, woi gitu. Gimana nih ya, aku masih sayang nih sama lo nih, lo masih sayang nggak sama gue nih? Ya udah, kita masih jalan, mau jalan nggak? Ya kita perbaikin yuk. Ya kita mulai dari nol lah kalau emang bisa gitu. Ya gitu. Enggak, ngomong halus nggak ada, ngomong kasar nggak ada, tapi sakit hati ketika ngelihat kamunya sudah move on, ketika kamunya sudah jalan sama yang lain, ketika kamu sudah bisa bahagia tanpa dia, kayak gak seneng banget gitu dianya, ya. Kamu ngerasa nggak sih dia tuh orangnya nggak bisa disaingin gitu. Jadi seolah-olah dia tuh, lo tuh cuman bisa bahagia hanya sama aku saja, kamu tuh bisa happy cuman ada aku aja gitu. Jadi dia tuh ngerasa dulu gini, kamu aku tinggalin sedih gitu kan, kamu tuh gak bisa bahagia tanpa aku kan, gak bisa hidup tanpa aku kan, gitu pemikiran dia dulu gitu. Nah itu sekarang tuh dia kayak sadar ya, entah itu dapat trigger dari mana, atau dapat teguran dari mana, atau dapat pembukaan dari mana ya, pemikiran itu sampai sadar gitu kan. Ternyata kamu juga bisa bahagia meski tanpa dia gitu loh. Kalau dulu-dulu kan memang kamu memang gak bisa bahagia tanpa dia, itu hal wajar ya kan. Sekarang pelan-pelan waktu terus berjalan ke depan, dengan berjalannya waktu kamu bisa ngelewatin itu semuanya kan gitu ya. Buktinya sekarang kamu udah bisa kok ngelewatin ini ya. Udah berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 tahun, 10 tahun, bisa kan? Tanpa dia bisa kan? Kalau dulu memang kamu ada kalimat, gue nggak bisa nih sebenarnya tanpa dia, gue nggak bisa nih bangkit nggak ada dia, gue nggak semangat nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi sekarang nyatanya bisa kan gitu. Nah disinilah titik dia ya, titik tertidak enaknya dia ya, karena ngerasa kayak wah lu hebat banget ya, kok udah nggak bisa butuh gue lagi loh. Wah, gue udah gak berharga nih, udah gak berarti lagi nih di hidup lo nih gitu. Jadi kepanasan minta ampun, gimana lah kayak gitu. Apalagi ngelihat kamu udah hidupnya udah benar-benar bangkit banget. Ini bangkit secara pikiran, bangkit secara spiritual, bangkit secara finansial, bangkit secara hati, bangkit secara semua muanya. Ya, aku ngeliat kamu seperti itu. Walaupun belum 100% perubahanmu itu dalam dirimu, tapi aku melihat perubahan positif dalam diri kamu. Aku merasakannya. Dan itu membuat dia panas. Nih ya, dia aku kipasin ya. Panas banget nih ya, membuat dia panas banget gitu.
Seperti itu. Dan sebelumnya dia belum panas, kamu udah panas duluan kan dulu. Nah, ini dirasakan dia gitu. Itu ya, hidup ini